Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahyani dengan NIM J1A11901. Saya di sini sebagai kelompok 3. Kelompok 3 di sini membawakan materi mengenai hak serta kewajiban pasien dan dokter. Kami membawakan materi dengan beberapa penjelasan, itu yang pertama mengenai pengertian hak, pengertian kewajiban, peranan hak, jenis-jenis hak, pengertian hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban dokter, serta undang-undang perlindungan konsumen. Namun penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh beberapa teman saya dan saya sendiri. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Reni Murdani dengan NIM J1A1190207. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok kami yang berjudul Hak Kewajiban Pasien dan Dokter. Adapun latar belakangnya yaitu perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien atau pasien, kecuali untuk kepentingan hukum. Hal ini menyangkut privasi klien yang berada dalam asuhan keperawatan. Karena di sisi lain, perawat juga wajib menghormati hak-hak klien atau pasien dan profesi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perawat wajib melakukan pertolongan atas dasar kemanusiaan. Selanjutnya, beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa etika merupakan pengetahuan moral dan silsilah filsafah hidup, kekuatan moral, sistem nilai, kesepakatan, serta himpunan hal-hal yang diwajibkan, larangan untuk satu kelompok masyarakat, dan merupakan bagian dari etika. Dan etika merupakan ilmu tentang moral, sedangkan moral adalah suatu kesatuan nilai yang dipakai manusia sebagai dasar perilakunya. Selanjutnya, adapun tujuan masalahnya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian hak, kedua, untuk mengetahui pengertian kewajiban, ketiga, untuk mengetahui peranan hak, keempat, untuk mengetahui jenis-jenis hak, kelima, untuk mengetahui pengertian hak dan kewajiban pasien, keenam, untuk mengetahui hak dan kewajiban pasien, ketujuh, untuk mengetahui hak dan kewajiban dokter, kedelapan, untuk mengetahui undang-undang perlindungan konsumen, kesembilan, untuk mengetahui informan kasmen. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tina Erlian dengan stambuk J1A11919. Di sini saya akan sedikit memaparkan bagian dari bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama ada pengertian hak. Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya, sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas. Kedua ada pengertian kewajiban. Kewajiban adalah tanggung jawab seseorang untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan haknya. Ketiga ada peranan hak. Peranan hak itu terbagi dari 3. Yang pertama, mengekspresikan kekuasaan dalam konflik. Yang kedua, pembenaran pada suatu tindakan. Yang ketiga, menyelesaikan perselisihan. Keempat, ada jenis-jenis hak. Hak yang pertama, hak kebebasan, hak kesejahteraan, hak legislatif. Terakhir ada yang keempat, ada pengertian hak dan kewajiban pasien. Hak di sini adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban, sesuatu yang harus diperbuat atau yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum. Sedangkan pasien merupakan jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Terima kasih, itu sudah penjelasan dari saya. Sekian. Baik, perkenalkan, nama saya Gamsir dengan NIM J1A11923. Kali ini saya akan beralih mengenai hak dan kewajiban pasien. 1. Hak pasien. Memperoleh informasi mengenai tata tertib
dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, tanpa diskriminasi, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh layanan yang efektif sehingga pasien terhindar dan kerugian fisik dan materi, mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko, dan komplikasi lainnya, memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya, kemudian didampingi keluarganya dalam keadaan kritis, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. Kemudian mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya, menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana, dan mengeluarkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian 2. Kewajiban pasien, mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit. Kemudian mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dan pengobatannya. Kemudian memberikan informasi dengan jujur dengan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat. Kemudian melunasi atau memberikan imbalan jasa atas pelayanan rumah sakit atau dokter. Kemudian memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahmawati Umar dengan NIM J1A119211. Selanjutnya kita masuk pada bagian G, hak dan kewajiban dokter. Hak dokter yaitu 1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. 2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. 3. Bekerja menurut standar profesi serta berdasarkan hak otonomi. 4. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika. 5. Menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila misalnya hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk sehingga kerjasama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi kecuali untuk pasien kepada dokter lain. 6. Berhak atas privasi atau berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien dengan ucapan atau tindakan yang melecehkan atau memalukan. 7. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. 8. Berhak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya. 9. Berhak untuk diperlakukan adil dan jujur baik oleh rumah sakit maupun oleh pasien. 10. Menerima imbalan jasa. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban dokter. 1. Mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara dokter tersebut dengan rumah sakit. 2. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. 3. Merujuk pada pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan. 4. Memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. 5. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. 6. Melakukan pertolongan darurat atas dasar
peri kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bertugas dan mampu melakukannya. 7. Memberikan informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya. 8. Membuat rekaman medis yang baik secara berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien. 9. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. 10. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya. 11. Bekerja sama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien. 12. Mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengartikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak diperdagangkan. Dalam undang-undang ini dijabarkan hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha dan jasa. Kalau kita periksa satu persatu, semuanya dapat kita aplikasikan dalam tatanan hubungan antara perawat dan pasien. Hal ini mengingat bahwa hubungan antara perawat dan pasien kontraktual, adanya jasa asuhan keperawatan yang disepakati bersama, dan juga mengingat ada kecenderungan konsumen pelayanan kesehatan yang memandang pasien atau klien sebagai konsumen pelayanan kesehatan. Salah satu hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang nyaman, aman, dan sehat. Itulah pemaparan dari materi kami. Adapun kesimpulan yang bisa kami ambil dari materi kami yaitu di mana pasien ini mempunyai hak dan kewajiban, dokter juga mempunyai hak dan kewajiban. Jadi keduanya itu mempunyai kedudukan yang sama. Itulah pemaparan. Sudah akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.